Hajar ingin memesan oleh-oleh dalam jumlah yang banyak. Menurut Hajar, makanan yang dijual Astuti unik karena tidak ada di Kalimantan Selatan. Pada malam hari, Hajar datang bersama suaminya. Hajar menyerahkan uangnya kepada Astuti. Danang menelan ludah. Mobil Hajar menerobos semak-semakti. Mobil Hajar menghilang. Mereka saling bertatapan. Dengan bola mata yang bulat, satu hal yang mereka pahami, Hajar adalah orang dari alam sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Astuti sedang mengamati foto keluarga saat lebaran 2 tahun lalu. Di dalam foto itu ada Danang suaminya, Padli, dan kedua orang tuanya. Astuti merindukan momen-momen saat lebaran. Apalagi saat ini sudah memasuki bulan puasa. Sejak dia merantau ikut suaminya ke Kalimantan Selatan, dia belum pernah pulang sama sekali. Suaminya yang kerja proyek tentu tidak bisa izin sembarangan. Namun sekarang, karena kontrak kerja suaminya sudah habis dan mereka hanya berdagang di pasar, Astuti berkeinginan untuk pulang ke kampung. "Abang, bagaimana ya kalau lebaran tahun ini kita pulang?" Astuti mencoba meminta pendapat pada suaminya yang tengah sibuk menata dagangan. "Pasar belakangan ini sepi, Ti. Kita mau pulang pakai uang apa?" Suaminya memasang wajah prihatin. Astuti diam dan tidak menyahut lagi. Sebenarnya dia ingin sekali pulang dan berkumpul dengan keluarga saat lebaran. Tetapi karena keadaan keuangannya yang tidak memungkinkan, membuat Astuti mencoba menekan keinginannya itu. Dia kembali meletakkan foto itu dan membantu suaminya menata dagangan. Di rumah yang sederhana ini, Astuti tinggal bersama suami dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Setiap harinya dia berjualan di pasar, sedangkan Danang mengasuh Padli di rumah. Di pasar, Astuti seperti sudah memiliki keluarga sendiri. Di sana dia sangat akrab dengan pedagang lainnya, bahkan saling menganggap saudara satu dengan yang lainnya. Meskipun ada juga yang diam-diam tidak menyukainya. Astuti tengah duduk di kios jualannya. Dia mencoba menawarkan dagangannya pada pengunjung pasar yang berseliweran lewat di depan kiosnya. Namun satupun tidak ada yang melirik dagangannya. Sudah hampir 1 tahun Astuti menjual oleh-oleh khas daerahnya. Penghasilannya naik turun. Kadang laku banyak dan kadang sudah mencukupi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. "Walasmi, aku nitip warung dulu ya, mau sholat duha." Merasa tidak ada pembeli, Astuti menyempatkan sholat duha apabila sudah jam 10 pagi. Biasanya dia menitipkan kios pada tetangga yang kebetulan sudah dianggap saudara sendiri. Lasmi pun mengangguk sambil mengembangkan senyumannya. Astuti pergi ke musola yang ada di lantai 2. 10 menit berjalan begitu cepat. Selesai sholat, Astuti kembali ke kiosnya. Tidak lupa dia berterima kasih pada Lasmi dan menanyakan apakah ada pembeli tadi. Lasmi menggelengkan kepalanya sambil membubuhi sedikit penjelasan. "Dari tadi sepi sekali, hanya ada 1-2 yang lewat tapi tidak beli." Lasmi memasang wajah yang sedih. Astuti mengangguk. Karena bosan menunggu pembeli, Astuti iseng menghitung dagangannya lagi. Astuti mengeritkan dahinya yang sudah berkerut. Dia heran, kenapa dagangannya berkurang padahal tidak ada pembeli sejak tadi. Merasa ragu salah menghitung, Astuti kembali menghitung dagangannya.
satu persatu dan lebih teliti lagi. Bahkan dia pisahkan berbeda-beda setiap jenisnya. Namun tetap saja dagangannya berkurang 10 biji. Kalau dihitung-hitung lumayan sekitar 100.000. Wah, tadi beneran tidak ada yang datang ke sini. Astuti yang masih tidak menyangka mencoba menanyakan lagi pada Lasmi. Tidak ada, Ti. Apa kamu tidak percaya? Biasanya kalau ada pembeli pasti aku kasih uangnya. Lasmi memasang wajah sensi. Astuti meminta maaf karena tidak bermaksud menuduh atau mencurigai Lasmi. Lasmi mengangguk dan memakluminya. Meskipun sekilas tampak berubah raut wajahnya. Astuti heran karena dagangannya hilang. Padahal tidak ada pembeli atau yang datang ke kiosnya. Astuti pun mengirim pesan pada suaminya. Mungkin suaminya lupa menghitung lagi sehingga dagangannya kurang. Suaminya pun menyangka jika salah menghitung karena dia sudah menghitung 2 kali malam hari dan saat mau berangkat ke pasar. Lalu siapa yang mengambilnya? Astuti menelan ludah dan merasa takut. Lamunan Astuti pudar saat suara pembeli mengejutkan. Pembeli itu memesan beberapa jenis oleh-oleh untuk dibawa pulang. Astuti tampak riang dan semangat karena akhirnya ada juga yang membeli dagangannya. Hingga sore hari saat dia hendak tutup, masih ada pembeli yang datang. Hari ini hampir sebagian dagangannya laku. Astuti tidak lupa mengucap syukur berkali-kali. Malamnya Astuti yang masih penasaran dengan hilangnya dagangan miliknya menceritakan pada suaminya saat mereka hendak tidur. Pikirannya mengarah ke hal-hal gaib, sedangkan suaminya mencoba berpikir logis. Hari gini masih percaya begituan? Danang menggeleng. Tapi aneh sekali, dagangannya kok bisa berkurang? Astuti meletakkan telunjuknya di kening. Danang menduga jika dagangannya hilang karena ulah Lasmi. Siapa tahu tadi ada pembeli, lalu karena dagangannya sepi, uangnya Lasmi kantongi sendiri. Dugaan itu langsung mendapat bantahan dari Astuti. Jangan begitu. Wah, Lasmi dan aku sudah seperti saudara sendiri, Abang. Astuti memonyongkan bibirnya. Bisnis tidak mengenal saudara, Ti. Suaminya menguap, lalu mengajaknya tidur. Astuti menurut. Dia tidur dengan rasa penasaran yang masih menggumpal di benaknya. Astuti terkejut karena ternyata hari ini Lasmi tidak jualan. Di tengah-tengah sibuk menata dagangannya, Banun yang kiosnya persis berhadapan dengan kiosnya menghampirinya. Astuti mulanya belum menyadari. Saat menengok ke depan, dia terkejut. Banun sudah berada di depannya. Ada apa, Nini? Maaf, tadi lagi nata dagangan. Astuti meringis. Tidak apa-apa, Ti. Aku cuma mau memberitahu saja jika kemarin sebenarnya ada pembeli yang datang saat kamu sholat duha. Mendengar itu seketika bibir Astuti menganga beberapa senti. Banun melihat Lasmi yang melayaninya, tetapi uangnya dimasukkan ke kantongnya sendiri. Astuti seketika memegangi dadanya. Dia tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Lasmi. Aku benar-benar tidak menyangka, Ni. Aku sudah menganggapnya saudara sendiri, dan dia tidak akan melakukan hal itu. Tapi ternyata Astuti mengelus-ngelus dadanya. Sudah, bukan hanya kamu. Teman-teman yang lain juga sudah pernah kena batunya. Astuti makin tercengang mendengar itu. Ternyata bukan hanya satu kali Lasmi melakukan. Sebelum pergi, Banun berpesan harus berhati-hati kalau ingin menitipkannya pada Lasmi. Astuti mengangguk dan berterima kasih. Malamnya Danang berlagak sombong setelah mendengar cerita dari istrinya. Apa yang Danang duga ternyata benar adanya.
Tidak ada saudara dalam bisnis. Begitulah kira-kira yang Danang sombongkan. Meskipun ada juga sih yang baik hatinya. Setiap orang kan berbeda-beda aku rasa. Danang menambahkan penjelasannya. Astuti mengangguk. Dia meminta pendapat pada suaminya cara agar menitipkan kiosnya saat sholat duha ke Banun tanpa menyinggung perasaannya. Danang diam sebentar, mencoba mencari cara. Begini saja, kamu kirim pesan saja ke Nini Banun. Nah, saat mau sholat, kamu langsung pergi saja. Danang menjelaskan dan Astuti merasa tampak bahagia karena mendapat ide gila itu. Saat Astuti menerapkannya ternyata benar. Lasmi tidak tersinggung dan malah memberitahu jika Banunlah yang tadi menjuali pembelinya. Astuti tersenyum. Di dalam hatinya dia bersorak riang karena tidak menyinggung perasaan tetangga kios pasarnya itu. Dagangannya laku 20 dan uangnya sudah ada di kotak biasanya. Dia menatap Banun. Banun tersenyum sambil mengangguk. Astuti kembali menata dagangannya yang sedikit berantakan. Ketika mau tutup, ada laki-laki berparas tampan datang bersama perempuan cantik berkulit putih. Astuti segera mempersilahkan mereka. Mereka tidak banyak bicara, hanya menunjuk beberapa dagangan yang hendak dibelinya. Astuti senang karena dagangan yang ditunjuk tidak sedikit. Bahkan jika dihitung-hitung bisa 2 dus. Sudah, aku total dulu ya. Astuti tersenyum lebar. Baru kali ini mendapat pembelian dalam jumlah banyak di bulan puasa. Padahal belanjaan banyak seperti ini akan terjadi jika berada di momen tertentu, seperti mendekati lebaran misalnya. Totalnya 546.000. Astuti menyerahkan nota. Seketika perempuan itu mengeluarkan uang 550.000 yang ada di dompetnya dan langsung memberikannya pada Astuti. Sebentar kembaliannya, ujar Astuti tersenyum. Ketika Astuti berbalik, mereka sudah hilang. Alis Astuti bertaut. Kemana mereka? Cepat sekali perginya. Keesokannya di pasar, Lasmi bertanya, bagaimana dagangannya kemarin? Alhamdulillah, ketika aku mau tutup, ada yang borong daganganku, Wak. 2 orang lagi. 2 orang? Kemarin tidak ada orang yang datang pas kamu mau pulang. Aku hanya lihat kamu mengambil dagangan-dagangan lalu memasukkannya ke kardus. Lasmi terheran-heran. Hah? Apa kamu tidak melihatnya? Astuti menelan ludah. Padahal jelas-jelas dia melayani 2 orang, laki-laki dan perempuan. Ya enggak, malah aku kira kamu dapat pesanan dan lagi ngomong di telepon. Karena kamu ngomong sendirian. Hah? Astuti heran dengan yang dikatakan Lasmi. Padahal jelas kok kemarin sore ada 2 orang yang beli ketika ia mau tutup. Seharian dia masih memikirkan tentang laki-laki dan perempuan yang kemarin belanja di kiosnya. Hingga sore tiba. Saat hendak menutup kiosnya, Astuti sekilas melihat laki-laki yang kemarin membeli dagangannya. Setelah mengambil kembalian yang kemarin, dengan tergesa-gesa Astuti lari mengikutinya. Namun saat berada di belokan, laki-laki tadi menghilang. Astuti ngos-ngosan dan kembali ke kiosnya dengan tangan hampa. Dia pulang, dia menceritakan kejadian yang dia alami seharian pada suaminya. Aneh sekali. Apa kamu tidak pernah coba tanya ke tetangga pasar? Danang juga ikut penasaran. Sudah, katanya mereka malah tidak melihat laki-laki dan perempuan yang membeli daganganku. Aneh kan? Astuti memegangi kepalanya. Danang hanya mengangguk lemas. Siang hari di pasar terjadi keributan. 2 laki-laki berbadan besar mendatangi Lasmi dan membentaknya.
Lasmi juga tidak mau kalah. Mereka adu mulut sampai membuat orang-orang memperhatikannya. Aku sudah bilang, aku akan membayarnya di rumah. Jadi jangan menagihnya di pasar. Wajah Lasmi tampak memerah. Mana, sudah 5 bulan lebih kamu malah menghindar. Urat-urat wajah laki-laki itu terlihat tegang di setiap jengkalnya. Astuti yang merasa tidak enak mencoba menengahinya. Dia menanyakan hutang yang harus dibayarkan. Laki-laki berbadan besar itu menyebutkan hutangnya. Jadi selama ini Lasmi hutang ke rentenir 2 juta dan belum diangsur sama sekali. Ini, ambil ini dan pergi. Kalian mengganggu pembeli yang mau membeli dagangan kami. Astuti mengambil uang simpanannya untuk membeli tiket pulang kampung. 2 laki-laki itu mengangguk sambil menerbitkan senyum di wajahnya lalu pergi. Lasmi memarahi Astuti, tetapi Banu dan lainnya membela. Lasmi mengendor dan meminta maaf pada Astuti. Besok kalau sudah ada aku ganti ya Ti. Maaf. Lasmi merasa tidak enak. Tidak apa-apa Uwa, yang terpenting Uwa sehat. Astuti sudah senang. Mereka pun kembali berjualan seperti sedia kala. Tidak ada keributan lagi. Hari itu pembeli yang datang lumayan banyak, sehingga penghasilan Astuti terbilang memuaskan. Tetapi dia ingat uang simpanannya yang sudah dia gunakan untuk membantu Lasmi membayar hutang. Dia berharap suaminya juga mau menerima dan mengerti. Malamnya seperti biasa, dia menceritakan pada suaminya. Suaminya satu pikiran dengannya dan membuat Astuti merasa lega. Ketika tengah duduk di teras malam hari, ibunya menelepon. Astuti kegirangan dan langsung mengangkat teleponnya. Di telepon itu ia berbincang dan saling menanyakan kabar. Astuti dan Danang bahkan sesekali terdengar tertawa karena saling bercanda. Namun semua menjadi hening ketika ibunya menanyakan kepulangan mereka berdua saat lebaran nanti. Astuti dan Danang saling berpandangan sebentar sambil menghela napas panjang. Ibunya mengecek apakah teleponnya mati atau masih hidup. Halo Mak, masih mendengar. Kami belum tahu apakah bisa pulang atau tidak tahun ini. Astuti menjawab dengan suara yang lirih. Ada getar di hatinya saat mengatakan hal itu. Pulanglah, sudah 2 tahun kalian tidak pulang. Abah sama Mama kangen. Saudara lain juga menanyakan kabar kalian. Mendengar itu, Astuti mengelap keringat yang perlahan mulai bermunculan di keningnya. Astuti mencoba mengalihkan pembicaraan. Ibunya juga sudah lupa. Namun di penghujung telepon, ibunya berpesan agar cepat pulang. Siapa tahu lebaran tahun depan mereka tidak bisa melihat orang tuanya lagi. Keadaan ini membuat Astuti tidak bisa menahan kesedihannya. Matanya pun mulai memproduksi butiran-butiran air mata. Pipinya mulai basah. Danang yang merasa prihatin lalu memeluk istrinya. Semoga tahun ini kita bisa pulang. Seperti biasa Astuti menjaga kiosnya. Alhamdulillah meski tidak ramai namun pembeli terus berdatangan. Di depan kiosnya tiba-tiba ada seorang wanita yang terkilir. Jalan di depan kios waktu itu tampak lenggang. Dengan sigap Astuti membantu perempuan tersebut, lalu membopongnya ke depan kiosnya. Astuti mengoleskan obat nyeri pada bagian kaki yang terkilir. Wanita tersebut memperkenalkan diri. Ia bernama Hajar. Makasih ya Kak, ucapnya. Hajar bahkan menawari Astuti untuk main ke rumah. Tetapi Astuti menolak karena masih jualan. Hajar memakluminya. Dia pun pamit pergi. Hajar merupakan perempuan berambut pendek sebahu, berkulit putih dan berparas cantik. Malamnya ada undangan mengaji di kampung sebelah.
Astuti berangkat dengan ibu-ibu di kampung sekitar 5 orang. Setibanya di masjid, dia melihat Hajar. Dia mencoba melambaikan tangan padanya. "Hai!" Hajar merespon lalu membalas lambaian tangan Astuti. Tetangga yang ada di sebelahnya terheran-heran melihat Astuti yang sedang melambaikan tangannya. Mereka tidak melihat siapa-siapa. "Kamu melambaikan tangan pada siapa?" "Tadi temanku di pasar. Ternyata dia juga ikut pengajian." Astuti tersenyum tanpa dosa, lalu masuk ke masjid. Pulangnya dia menghampiri Hajar yang tengah memakai sandal. Hajar memintanya mampir. Astuti yang kebetulan sedang tidak ada acara, lalu menyetujuinya. Namun di tengah perjalanan, Hajar berjalan dengan sangat cepat, sehingga Astuti tidak bisa mengimbanginya. Bahkan dia meneriaki nama Hajar, tetapi Hajar menghilang. Astuti celengak-celinguk sendiri. Danang sudah menunggu di teras. Sesekali dia matanya mencari-cari istrinya yang belum kunjung pulang. Melihat suaminya seperti mencari seseorang, Astuti mempercepat jalannya. Danang senang ketika melihat istrinya datang. "Dari mana saja, Ti? Kenapa baru pulang? Yang lain sudah pulang sejak tadi." Danang menginterogasi. "Aneh, Bang. Teman aku ngajak mampir ke rumahnya, tapi dia malah menghilang." "Memang sejak kapan kamu punya teman di sini, Ti?" tanya Danang bergurau. Meski sebenarnya Danang merasa kasihan, belakangan ini istrinya kerap mengalami kejadian aneh. Dia pun menyuruh istrinya masuk dan tidur. Mungkin istrinya kelelahan sehingga sering mengalami kejadian ganjil. Saat Banun main ke kiosnya, Astuti menceritakan kejadian janggal yang dialaminya semalam dan 2 orang pembeli yang menghilang secara misterius. Banun menyimak dan matanya sesekali terbelalak. Lasmi yang merasa pernah mengalami tiba-tiba menyahut. "Aku juga pernah merasakan kejadian seperti itu. Katanya itu orang-orang dari alam sebelah." Lasmi menjelaskan. "Alam sebelah?" tanya Astuti mengulang. "Iya, menurut kepercayaan orang sini, penghuni alam sebelah adalah manusia halus atau manusia bunian," kata Banun menambahkan. Astuti terbengong karena tentang manusia bunian ia baru mendengarnya. Apalagi manusia bunian ini bisa berbaur dengan masyarakat secara langsung. Astuti merasa merinding. Tetapi waktu pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan, cerita itu beberapa kali dia dengar. Bahkan ada yang masuk ke sana dan tidak kembali lagi. Mengingat itu membuat tubuh Astuti seketika merinding. Dia takut jika tersesat dan tidak bisa kembali seperti orang-orang yang sudah. Karena panik, Astuti mencoba menanyakan ciri-ciri orangnya. "Aku tidak tahu persis. Yang jelas orang-orang di sana cantik-cantik dan tampan-tampan. Dan tidak memiliki garis lekukan di antara bibir dan hidung." Banun juga bercerita jika mereka sering bertransaksi dengan manusia pada umumnya. Katanya kehidupan mereka sebenarnya juga persis seperti manusia. Mereka bekerja, makan, minum, hingga berbelanja. Tetanggaku juga ada, malah dia pernah pergi ke sana tanpa sadar. Katanya melihat kota itu seperti kota di masa depan. Semuanya serba canggih dan bangunannya mewah-mewah. Mirnah dari kejauhan menyahut. "Oh, mungkin itu yang membuat orang-orang yang pergi ke sana tidak mau pulang." Lasmi mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Semua tertawa, mencoba membenarkan. Astuti menjadi teringat 2 kardus dagangan yang dibeli oleh 2 orang misterius. Di dalam hatinya dia bertanya, apa mungkin orang itu berasal dari kota alam sebelah itu? Astuti merinding membayangkannya, karena ciri-ciri tadi mirip sekali dengan yang Banun ceritakan.
Dua orang itu memiliki paras menawan. Astuti yang mulai ketakutan mencoba berpikir positif dan mengalihkan perhatiannya. Mendekati Lebaran, Astuti mencoba menghitung penghasilan yang dia dapatkan selama bulan puasa. Danang membantunya karena uangnya lumayan banyak. Setelah dihitung-hitung, uangnya masih tidak cukup untuk pulang. Aku rasa segini hanya cukup untuk transport saja, Ti. Masa kita pulang tidak bawa apa-apa dan tidak memberi uang pada Abah dan Mama? Danang menggaruk kepalanya. Benar juga ya Bang, terus bagaimana ini? Baru saja mereka berpikir sejenak, tiba-tiba dering telepon Astuti berbunyi. Astuti mengambil ponselnya dan mengangkat teleponnya. Telepon itu dari ibunya. Tanpa basa-basi, ibunya langsung memberitahu jika abahnya sakit. Abah sakit apa, Mak? Kemarin waktu teleponan kelihatannya baik-baik saja. Seketika Astuti merasa lemas. Sudah 2 hari ini tubuhnya demam dan kadang batuk-batuk. Astuti meminta ibunya untuk mengajak abahnya periksa. Sebelum diminta, ibunya sudah lebih dulu melakukannya. Bahkan sudah 2 dokter, tetapi belum juga sembuh. Tubuh Astuti mendadak kaku saat mendengar jika mungkin abahnya bukan sakit biasa, tetapi sakit rindu. Rindu anaknya yang sudah 2 tahun tidak pulang. Perkataan ibunya membuat Astuti merasa serat-serat hidupnya tersedot habis-habisan. Karena tidak kuat, dia memberikan telepon itu pada Danang. Danang yang panik menjawab sekedarnya. Dia katakan jika akan berusaha mencari uang agar bisa pulang. Ibunya menutup teleponnya. Astuti sudah menangis saat Danang menatapnya. Dia tahu perasaan istrinya. Semoga saja mendekati Lebaran ini penghasilan kita bisa lebih banyak, sehingga kita bisa pulang tahun ini. Amin. Astuti mengangguk. Pikirannya berkecamuk, hati dan perasaannya bergejolak. Waktu sudah mendekati Lebaran. Pasar mulai ramai. Namun yang aneh dari suara tidak sepadat wujudnya. Suara tampak berisik, tetapi orang-orang yang melewati kiosnya jarang-jarang. Terkadang kakinya terdengar lewat, namun wujudnya tidak ada. Astuti melihat ke kiri dan ke kanan. Suaranya sangat ramai, tapi kok tidak sepadat itu? Astuti menggeleng keheranan. Tak berselang lama tiba-tiba muncul beberapa orang di depan kiosnya. Astuti tentu saja terkejut karena orang itu tiba-tiba nongol saat dia menunduk. Dia sempat kebingungan, namun mencoba bersikap normal dan melayani mereka. Setelah membungkus pesanan orang-orang itu, mereka membayarnya. Setelah mereka pergi, berganti lagi pembeli yang lain. Terus-terusan tanpa henti, hingga dagangannya hanya tinggal setengah saja. Astuti sempat meloncat ketika tiba-tiba muncul 5 orang di depannya. Padahal dia melihat dengan detil jika jalanan sangat sepi. Awalnya dia hanya bengong mengamati ke-5 orang tersebut. Sama dengan sebelumnya, mereka membeli cukup banyak, mungkin untuk keperluan persiapan Lebaran. Dagangan Astuti tinggal sedikit. Dia tidak menyangka hari ini akan sebanyak ini dagangannya laku. Sepertinya tahun kemarin tidak seperti ini ya Wak. Astuti mengajak Lasmi mengobrol. Iya, aneh sekali. Jalanan tidak seramai suaranya yang sangat bising. Mau bilang mereka jin tapi uangnya asli. Lasmi menggeleng keheranan. Astuti juga merasa begitu. Lasmi seperti dirinya perantau di sini. Jadi fenomena ini benar-benar aneh bagi mereka. Baru asik mengobrol, ada 2 orang nongol di depan kiosnya. Dagangannya habis diborong oleh 2 orang itu.
Astuti jualannya hanya setengah hari saja. Biasanya dia jualan sampai jam 4 sore. Tapi hari ini jam 2 dia sudah bisa pulang. Besoknya Astuti menambah dagangannya karena dia yakin kejadian aneh itu akan terulang lagi. Benar saja, baru saja dia selesai menata dagangannya, 10 orang sudah mengantri di depan kiosnya. Satu persatu mereka membeli dagangan dalam jumlah yang banyak. Hal itu berlanjut sampai siang hari. Siangnya Lasmi kehabisan dagangannya. Dia meminjam dagangan Astuti. Astuti mengizinkan mengambilnya. Kalau di total, Lasmi mengambil dagangannya senilai 2 juta rupiah. Astuti merasa senang. Dagangannya bukan hanya laku dari kiosnya sendiri, tetapi juga tetangganya. Namun setelah tutup, Lasmi tidak membicarakan uang dagangannya. Dia hanya diam membisu. Kenapa dia tidak membayar dulu ya? Astuti sempat ragu. Tetapi dia mencoba berpikiran positif, siapa tahu Lasmi lupa. Besoknya dia juga tidak membahas uang dari dagangannya. Bahkan dia mau menambah lagi. Tapi Astuti menanyakan uang kemarin. Lasmi bukannya memberikan, malah marah-marah. Astuti terkejut mendengarnya. Iya aku bayar, tapi tidak sekarang. Besok, begitu saja pakai dihitung. Lasmi menaikkan nada suaranya. Maaf, bukan maksud hitungan, Wak. Tapi uangnya buat modal lagi. Astuti merasa jengkel, tetapi dia tahan sebisa mungkin. Takut akan memperkeruh suasana. Modal pakai uang lain kan bisa. Lasmi menggerutu. Banun yang ikutan kesal mendengar perkataan Lasmi mencoba membela Astuti. Dia mencoba mengingatkan Lasmi kalau hutang wajib dibayar. Apalagi ini soal dagangan, karena uangnya pasti digunakan untuk modal lagi. Lasmi hanya menggerutu. Dia tahu kalau semakin marah, malah membuat tetangga-tetangga pasarnya menjadi kesal dan tidak mau berinteraksi lagi dengannya. Lasmi berjanji akan melunasi hutangnya besok. Jangan lupa hutang yang 2 juta juga, Banun mengingatkan. Yang mana lagi itu? Lasmi lupa. Banun mengingatkan peristiwa kegaduhan yang terjadi beberapa hari lalu. Lasmi menepuk jidat. Mengingat itu dia menjadi malu. Lasmi belum punya jika harus melunasi semua. 2 juta dia akan kembalikan 1 hari menjelang Lebaran. Astuti kembali melayani pembelinya. Kali ini bukan hanya 10, 40 lebih kalau dihitung-hitung. Mereka membeli banyak sekali dagangan. Astuti sempat menanyakan untuk apa, tetapi pembelinya enggan menjawab dan hanya diam saja. Tentu saja itu pertanyaan konyol, tetapi tentu saja buat persiapan Lebaran. Astuti belum lama jualan di pasar, jadi pengalamannya masih sedikit. Tidak seperti Banun dan Lasmi yang sudah sangat lama. Malamnya Bu Matah datang ke rumahnya. Bu Matah adalah orang yang membawanya ke pasar. Kalau dibilang dia merupakan sesepuh pasar. Sejak pasar berdiri, dia sudah menempatinya. Jadi orang-orang pada segan dengannya. Astuti menyambutnya dengan riang bahagia. Dia mempersilahkan duduk dan mempersiapkan hidangan untuk tamu spesialnya itu. Saat menikmati hidangannya, Astuti menanyakan perihal keanehan yang dia alami belakangan ini. Jalanan pasar tampak sepi, tapi terdengar sangat berisik. Terus tiba-tiba ada yang muncul di depan kios. Astuti mengangkat bahunya, mengekspresikan keanehannya. Itu sudah biasa, orang-orang dari alam sebelah seringkali belanja ketika mendekati Lebaran. Meskipun tidak 1 tahun sekali, tapi mereka kerap datang. Dulu kami takut, namun mendengar cerita dari sesepuh kami menjadi terbiasa. Astuti menjadi penasaran. Dia menanyakan tentang orang tersebut. Apakah dia jin atau manusia biasa? Bu Matah tertawa kecil.
Dia menjelaskan kalau orang-orang itu manusia biasa, hanya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan melihat mereka, imbuh Bu Mata. Jadi mereka sama seperti kita, bekerja, belanja, dan sebagainya. Bu Mata mengangguk. Astuti sebenarnya masih sedikit tidak percaya, karena selama ini yang dia tahu, tidak ada dunia lain selain dunia yang ditempatinya saat ini. Bahkan dia juga mendengar ada orang istimewa semacam itu. Saat hendak sampai di kiosnya, Astuti melihat orang-orang mengerumuni kiosnya. Dia segera berlari menghampiri kiosnya. Orang-orang menghindar. Tubuh Astuti mendadak menegang dan matanya terbuka lebar saat melihat kiosnya dibobol orang. Hampir semua dagangannya hilang. Astuti terduduk lemas. Tangisannya mulai pecah. Banun dan yang lainnya mencoba menenangkannya. Tetangga-tetangga itu memeluk Astuti agar bisa tabah dan kuat. "Kenapa harus kiosku?" Astuti menjerit. Astuti dituntun untuk duduk dulu. Banun mengambil segelas teh. Astuti menggeleng. Dia enggan minum karena perasaannya sedang tidak karuan. Orang-orang merasa kasihan melihat Astuti. Dia menangis teringat wajah ibu dan abahnya. Bayangannya dagangannya laris hingga Lebaran sehingga dia bisa pulang. Mengingat itu membuat tangis Astuti kembali pecah. Tak berselang lama suaminya datang, lalu memeluknya. Suaminya mencoba terus menenangkannya. "Yakinlah, semua pasti akan ada gantinya." Danang mengusap pundak istrinya. Astuti sesenggukan dan sesekali terbatuk-batuk. Semua kerumunan bubar dengan sendirinya. Astuti kini berjualan seadanya. Danang membantunya karena takut istrinya pingsan. Orang-orang mulai berpikiran jika pelakunya adalah Lasmi, karena di antara deretan kios hanya Lasmi yang tidak jualan hari ini. Astuti tidak membenarkan pikiran buruk tetangga-tetangganya. Siapa tahu Lasmi benar-benar ada halangan sehingga dia tidak bisa jualan. Ketika Astuti mau pulang bersama Danang, Hajar menghampirinya. "Hei Ti." Hajar?" Astuti mencoba menutupi kesedihannya. Astuti yang teringat kejadian waktu itu mencoba menyalahkan Hajar. Hajar meminta maaf karena waktu itu dia juga mencarinya. Hajar ingin memesan oleh-oleh dalam jumlah yang banyak. Menurut Hajar, makanan yang dijual Astuti unik karena tidak ada di Kalimantan Selatan. Hajar berniat ingin memberikan bingkisan kepada keluarganya, saudara, dan tetangga-tetangganya. Astuti merasa senang sekali karena dagangan di kiosnya sudah ludes. Astuti dan Danang berniat untuk mengoper kiosnya saja. Mereka sudah berniat untuk pulang ke kampung halaman dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan hari Lebaran sudah dekat. Astuti dan Danang hanya akan melayani pesanan terakhir dari Hajar saja dengan jumlah yang banyak. "Perlu untuk kapan, Hajar?" "Untuk minggu besok. Nanti aku akan mengambil ke rumah kamu saja ya." Astuti dan Danang tampak lega. Pesanan itu bisa menutup dagangannya yang hilang. Bahkan masih banyak sisa yang nantinya bisa digunakan untuk pulang. "Biar, aku tahu rumah kamu. Ayo pulang bersama aku aja." Hajar mengajak Astuti untuk pulang bersama. Sementara Danang memakai motor yang dipinjam dari tetangganya. Setelah 1 minggu pesanan Hajar sudah siap semuanya. Pada malam hari Hajar datang bersama suaminya. Hajar menyerahkan uangnya kepada Astuti sesuai jumlah yang Astuti berikan. Bahkan Astuti pun melebihkan makanannya sebagai bonus.
Sementara suami Hajar memindahkan pesanan-pesanan tersebut ke mobilnya. Dan Danang saat itu sedang tidak ada di rumah, sedang ada perlu ke rumah teman-temannya untuk menawarkan barang-barang yang masih layak dipakai, seperti barang elektronik dan lainnya. "Beneran, kamu gak akan kembali lagi, Ti?" tanya Hajar sedih. "Iya, aku mau kumpul di kampung halaman bersama keluargaku." Hajar mengerti dan mengangguk. "Ya sudah, kamu sehat-sehat ya. Jangan lupain aku, meski kita baru kenal." "Tentu saja toh, Mbak." Setelah semua barang dimasukkan ke mobil, Hajar dan suaminya pamit kepada Astuti. Tidak lama Danang datang dengan wajah yang pucat. Ia duduk dan tidak langsung berbicara. "Bang, ada apa?" tanya Astuti khawatir. "Hajar sudah datang?" "Iya, udah Bang. Pesanannya sudah diambil semua, dan ini uangnya." Astuti menunjukkan puluhan lembar uang kertas berwarna merah. "Pakai mobil merah?" tanya Danang. Astuti mengangguk. "Iya, memang kenapa Bang? Ketemu di jalan barusan?" tanya Astuti penasaran dengan gelagat suaminya. Danang menelan ludah. "Mobil Hajar menerobos semak-semak, Ti. Kecelakaan Bang." Astuti khawatir. "Aku pikir awalnya begitu. Namun itu dataran bukan jurang. Mobil Hajar menghilang," ungkap Danang panik. Mereka saling bertatapan. Dengan bola mata yang bulat, satu hal yang mereka pahami, Hajar adalah orang dari alam sebelah. Keringat menetes di pelipis Astuti. Sementara Danang terduduk lemas di kursi. Masih sangat sulit mempercayai apa yang dilihatnya barusan. Dan uang itu ada dan masih utuh. Astuti menghitung-hitung lagi uangnya yang selama ini dia kumpulkan. Sudah cukup, bahkan lebih. Astuti teringat Lasmi yang masih memiliki hutang 4 juta kepadanya. Lumayan untuk bertahan hidup di kampung halamannya nanti, jika Danang belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun malas menagih hutang pada Lasmi, namun bagaimanapun juga dia harus menagihnya. Paginya Astuti mencoba menagih hutangnya pada Lasmi. "Wak, sebentar lagi aku mau pulang lebaran. Apa uang yang kemarin sudah ada?" Astuti bertanya dengan nada lirih. Iya, aku bayar. Besok aku membayarnya," balas Lasmi dengan nada sinis. Astuti menggelengkan kepalanya. Uangnya harus sekarang karena buat beli tiket nanti malam. Mendengar itu, Lasmi menjadi naik pitam. Dia memarahi Astuti habis-habisan. Tak segan-segan dia juga menyumpahinya. "Dasar pelit, perhitungan. Aku doakan kamu terserempet motor." Lasmi bersungut-sungut. Banun yang mendengar itu hanya mengelus dada. Astuti diam saja dan memilih kembali pulang ketimbang memperkeruh keadaan. Dia hanya bisa mengelus dada dan menggeleng berkali-kali. Bagaimana bisa Lasmi tidak mau membayar hutangnya? Padahal dia tahu kalau Astuti sangat perlu. Lebaran kian dekat, namun Lasmi belum juga membayar hutangnya. Ketika Astuti ke pasar, dia mendapat kabar kalau Lasmi mengalami kecelakaan. Kapan itu kejadiannya? Astuti terkejut mendengar kabar dari Banun. Kemarin sore waktu dia pulang dari pasar. Astuti merasa kasihan, tetapi tidak dengan Banun. Dia malah mengatakan kalau Lasmi terkena sumpahnya sendiri. Dia menyumpahi Astuti, tetapi dia sendiri terkena sumpahnya. Astuti menenangkan Banun. Tetapi meski Banun begitu, dia berinisiatif untuk menjenguk Lasmi ke rumahnya. "Kamu mau ikuti?" Banun menawarkan, karena pasti Astuti sangat sakit hati dengan perkataan Lasmi. Mungkin dia tidak mau ikut.
Namun Banun mencoba menawarinya terlebih dulu. Dia mengenal Astuti yang punya karakter baik. Ikut aku ikut. Astuti sangat bersemangat. Setibanya di sana, suami Lasmi menyambut kedatangan mereka. Mereka diminta untuk masuk ke kamar. Saat melihat Astuti datang, Lasmi seketika ingin berdiri dan menangis. Astuti, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sudah banyak berdosa padamu. Tangis Lasmi pun pecah. Tidak apa-apa, Uwa. Uwa tenang dulu ya. Tidak perlu menangis. Yang penting Uwa sehat dulu. Astuti tersenyum. Lasmi menceritakan semua yang terjadi di sela-sela dia menangis. Dia sudah menyesali semua kesalahannya. Saat sakit, setiap malam dia merenung dan ingin mengungkap semua dosa-dosanya yang dia perbuat pada Astuti. Yang membobol dan mencuri kiosmu itu aku, Ti. Aku yang melakukannya. Aku sedang butuh uang, Ti, kepepet. Mendengar itu, Astuti dan Banun tercengang. Namun karena Lasmi sedang sakit, mereka tidak mau membahas dan menyalahkannya. Begitu juga dengan Astuti. Astuti malah mendekap Lasmi agar tangisnya tidak semakin pecah. Uwa mengaku saja itu sudah lebih dari cukup. Hutangnya aku kembalikan hari ini. Kamu jadi pulang kan? Lasmi sesenggukan. Astuti termenung. Di satu sisi ia perlu dana cadangan untuk hidup beberapa bulan ke depan. Namun di sisi lain, ia juga tidak tega dengan keadaan Lasmi. Akhirnya dengan lapang dada, Astuti mengikhlaskan uangnya. Hutangnya biar Lasmi gunakan untuk berobat saja. Astuti menjelaskan jika dia sudah mendapat gantinya. Lasmi pun memeluk dan berterima kasih berkali-kali. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya kepada siapapun. Lalu Astuti dan Banun pamit untuk pulang. Suami Lasmi mengejar Astuti ke teras luar. Ini, ambillah. Maaf hanya ada segini. Maafkan istri saya ya. Dia terlilit hutang. Dan dia tidak pernah kasih tahu saya kalau berhutang. Dia suka mengambil tindakan sendiri. Ucapnya bergetar malu. Enggak apa-apa, enggak usah. Saya sudah ikhlas kok. Astuti berusaha menolaknya. Namun Banun memaksa Astuti untuk menerimanya. Astuti tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Di jalan Banun dan Astuti berbincang-bincang. Kalau kamu tidak menerimanya, kasihan harga diri dia sebagai suami, Ti. Astuti mengangguk paham. Meski uang yang diterimanya hanya setengahnya, itu tidak masalah baginya. Karena sebelumnya ia sudah mengikhlaskannya. Astuti dan keluarga kecilnya kembali ke kampung halamannya. Di langit Kalimantan ia mengenang segala kenangan yang ia miliki selama berada di sini. Masyarakat lokal yang ramah dan sesama perantau yang sama-sama mengadu nasib di tanah Kalimantan. Dan yang mengesankan baginya dan Danang tentang masyarakat dari alam sebelah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian, Assalamualaikum. Sapunya repegasimpai, paturai, pat kepang deui.